Ya, jadi ternyata Allah kita benar-benar memperhatikan sampai hal yang paling detail. Ya, pada saat dia jatuh, dia utus seseorang untuk apa? Untuk memelihara dia. Bukan memelihara dalam pengertian merawat tubuh, tidak, tapi menjaga dia sampai dia ke rumah sakit, sampai bertemu dengan keluarganya, dan semua apa yang ada dalam dirinya tidak hilang. Arloji, semua tidak hilang. Jadi ini benar suatu pembuktian bahwa Allah kita itu Allah yang sangat perhatian. Itu sebabnya jangan, sekali lagi jangan kita mencoba. Mencobai diri berarti mencobai dia. Waktu sangat sedikit, kita tidak tahu. Itu sebabnya beliau pun telah mempersiapkan diri. Sehingga pada saat beliau dijemput di stasiun kereta itu, beliau dalam keadaan ready. Tentunya bukan ready secara fisik, tapi ready secara roh dan jiwa. Oke, kita lanjut. Sangat sedikit waktu lagi. Kemudian apa lagi yang dibicarakan di ayat yang ke 38? Tetapi orangku orang siapa? Kita, gereja Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kenapa dikatakan harus hidup oleh iman? Karena sekali lagi kita Roma pasal yang kelima itu sangat jelas berbicara tentang iman. Karena tanpa iman kita tidak akan bisa masuk ke dalam kemuliaan Allah. Iman yang kita miliki, harus saya katakan, iman yang kita miliki pun ternyata pemberian. Kenapa? Efesus 2 jelas mengatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh. Kita iman kita diberikan. Makanya sekarang saya berpikir, ayo, jangan kau buang-buang waktu lagi. Jangan kau buang kesempatan Tuhan. Kalau engkau sudah dipanggil, dengar suara hatimu. Masalah kiri, kanan, depan, belakang, jalanin aja. Karena Tuhan lebih tahu. Bagaimana mempersiapkan diri kita, mempersiapkan dirimu. Jangan kita menjadi sombong. Ya pada saat kita mencoba itu berarti kita apa? Kita so tahu. Cakap kita lebih tahu. Nah itu terjadi. Sama 5 gadis itu. Ya 5 gadis bodoh itu. Oke. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tidak balik lagi base. Harus mengerti iman itu. Apa iman? Iman berbicara tentang apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, ya kan? Tapi juga bisa kita lihat ya? Tidak. Karena apa yang tidak kita lihat justru akan menimbulkan pengharapan. Tetapi pengharapan yang dapat dilihat itu bukan pengharapan. Karena saya harus katakan, siapa di antara kita sendiri bisa melihat Yesus? Nggak ada. Saya tidak. Siapapun tidak bisa melihat Yesus. Tetapi kita dapat merasakan dan kita dapat menikmati. Kenapa? Karena kita sudah menerima Dia. Kita sudah mengundang Dia masuk. Dan Dia involve di dalam kehidupan kita. Makanya terlalu naif kalau orang berkata, saya tidak begitu, atau saya tidak percaya. Kemarin ini pada saat saya melakukan PA, kelas PA kembali, saya harus mengingatkan anak lain apa? Ternyata nafas pun itu menjadi perhitungan buat Allah. Ya, kenapa? Karena beliau mengalami sesak nafas. Saya bilang tujuannya bukan apa-apa.
Tuhan izinkan itu. Supaya apa? Supaya sadar apa? Bahwa nafas pun itu diberikan oleh Dia. Jadi jangan pikir kalian bisa bernafas dengan 2 lubang hidung ini itu biasa deh, enggak. Dari awal penciptaan, pada saat Dia mengembuskan nafas hidupnya melalui hidung kita, itu sudah membuktikan bahwa Dia apa? Dia involve, Dia terlibat dalam kita punya nafas. Jadi kalau kita bisa nafas dengan 1 hidung, hati-hati, karena itu berarti sudah tidak normal. Benar, pada saat beliau mulai sesak nafas, menyerah, ya dalam waktu seketika juga selesai. Ya, jadi sekali lagi ini Tuhan izinkan segala sesuatu boleh terjadi. Karena sekali lagi hanya untuk wording. Jadi berbahagialah orang yang mendapat wording dari Allah, yang mendapat wording dari Tuhan. Amin. Ya, jangan bilang terus, aduh Tuhan kok sama lu dapat bukan. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau dari kamu. Ya, jangan sesali, tapi terima. Ya. Kenapa dikatakan yang benar? Karena hanya orang yang dibenarkan yang mengerti tentang iman. Karena hanya orang yang dibenarkan oleh Allah yang memiliki iman yang benar pula. Jadi pada saat seseorang dia hanya mencoba membenarkan dirinya, belum tentu dia memiliki iman yang benar. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada lagi yang benar. Semua sudah kehilangan kemuliaan. Itu sebabnya saya selalu ingatkan sama pendoa-pendoa. Kadang-kadang mereka suka terlalu gampang ngomong itu. Berdoa, bergumul. Imanin. Pasti dapat. Ingat, doa orang yang benar besar kuasa. Hati-hati. Benar di Alkitab tulisnya orang yang doa orang yang benar. Tapi ada nggak orang yang benar? Enggak. Yang ada adalah doa orang yang benar. Dan ingat, bukan doanya, tapi orangnya dulu harus benar di hadapan Allah. Pada saat orang itu benar dan mengerti tentang kebenaran itu dan hidup dalam kebenaran itu, maka doanya memiliki kuasa. Firman tentu ajaib. Ajaib itu akan ada di hidup kamu, di hidup kita. Kalau firman itu hidup dalam hidup kita. Amin. Apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Ini juga ada suatu komitmen dari Allah. Kenapa? Kan Allah sudah janji nyata. Ya. Dan kita sudah mengalami. Kita yang bisa ada di sini mendengar berita ini, pasti kita sudah mengalami. Pada waktu kita dulu pertama kali menerima Yesus, kita mengalami banyak masalah dan bencana. Sudah terlewati itu? Sudah. Itu berarti itulah penyertaannya. Jadi jangan kita lagi menyaksikan. Karena terus-terusan kita menyaksikan, hati-hati. Dia tidak berkenan. Pada saat dia tidak berkenan, akan ada pasti sebab iman. Ingat peristiwa bangsa Israel pada waktu dia menyatakan sudah muak. Dengan apa? Dengan roti mana? Berkenan nggak? Tidak. Dan pada saat Allah tidak berkenan, langsung dia kirim ular, ya, untuk mematuk setiap bangsa Israel. Baru setelah itu bangsa Israel berseru kepada Allah dan datang kepada Musa, minta supaya apa? Allah. Tapi sudah berapa banyak yang meninggal? Oke. Yang terakhir ayat 39. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Benarkah kita orang-orang yang seperti ini?
harus saya katakan. Itu sebabnya dalam surat-suratnya Paulus sering kali dia menggunakan kata-kata jika. Kenapa? Ini yang membuat kita seharusnya aware, sadar. Jikalau memang benar kita adalah gereja, jikalau benar kita memang benar orang-orang yang dipanggil untuk dipilih, maka kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri biasa. Ya, jelas. Karena orang yang percaya, yaitu mereka yang melakukan tiga ini, mengucap syukur, menyerunak, memperkatakan firman-Nya, maka orang itulah yang akan hidup. Nah, gereja harus menghasilkan orang-orang yang memiliki ketekunan. Tidak ada masalah, bahkan tidak ada ketekunan. Sebab Tuhan izinkan. Ada banyak kesempatan masalah-masalah yang hadir untuk kita bertekun. Amin. Saya selesaikan ya, poin terakhir. Kita kembali ke ayat yang ke-30. Saya bacakan. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ayat 36 berbicara tentang poin terakhir yang harus dihasilkan gereja. Apa? Yaitu layak menerima kemuliaan, layak menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu sebabnya 36 dikatakan apa? Sebab kamu melakukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah. Mungkin perlu ditambahkan dengan caranya Allah, maka kita memperoleh apa yang dijanjikan. Baru beberapa waktu yang lalu, salah satu grup WA saya mempermasalahkan tentang adanya keluhan dari salah seorang gembala yang namanya cukup dikenal. Saya tidak bilang besar, tapi namanya cukup dikenal, cukup viral yang dia bicarakan apa? Dia menganalisa tentang keberadaan gereja pada saat PSBB. Salah satunya di poin yang ke-4 atau yang ke-5 dikatakan gereja bermasalah. Kenapa? Karena kurang pemasukan. Kemudian poin berikutnya, kerohanian jemaat menurun. Kenapa? Jemaat tidak loyal. Pada saat saya dimintakan pendapat, saya hanya bisa katakan, kalian mengerti apa yang dinamakan gereja? Dan dia yang berbicara atau sebagai gembala, dia mengerti apa itu gereja? Benar. Di satu sisi, banyak gereja-gereja yang berdiri di atas bangunan atau lahan sewa. Ya otomatis, secara hukum dunia, harga sewa tetap berjalan. Nggak mungkin nggak tetap berjalan. Saya tidak bicara tentang benar atau salah, tapi balik lagi, ya, back to the basic. Artinya apa? Pada saat orang tersebut merasa yakin bahwa dirinya ditunjuk oleh Allah untuk membuka satu penggembalaan, apakah jika Allah memanggil seseorang untuk melakukan sesuatu tugas, Allah tidak mempersiapkan segala sesuatunya? Tidak. Abraham dipanggil Allah keluar dari Kasdim, Allah mempersiapkan. Siapa lagi? Yakub sama. Yusuf pada saat dia dibentuk di dalam penjara disekat. Jadi saya bilang kalau dia sebagai gembala ditunjuk dan benar, harusnya dia tidak mengeluarkan keluhan seperti itu. Karena Allahku yang akan mencukupkan. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan. Jadi pada saat kita melakukan apa yang kehendak Allah dengan cara Allah, bukan dengan cara kita, percaya Dia akan melengkapi. Ya, saya tutup dengan pembacaan dari Roma pasal 5 untuk memberikan satu konfirmasi. Roma pasal 5
ayat pertama dan kedua. Saya bacakan ya, Roma pasal 5 ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tanpa Yesus tidak ada damai sejahtera. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh Allah, oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia inilah kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara terkasih, mari kita semua yang telah dipersiapkan untuk menjadi gereja yang benar, gereja yang sejati, sama-sama kita aware, kita encourage, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena tanpa Dia kita akan menjadi garis-garis. Senantiasa hidup berpadanan, senantiasa fokus, tetap semangat. Amin. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Amin. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Yesus, 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 Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, 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 Kaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Bapak, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Tapi sekali lagi, inilah yang dinamakan hidup berjalan dalam Kristus. Karena hanya dengan pengalaman Kau mengajar kami, Engkau mendidik kami, untuk kami berperan dan berfungsi sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba, dan sebagai seorang sahabat. Itulah bagian yang harus kami lakukan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah melalaikan janji, Allah yang sampai detik ini tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan anak-anak. Karena itu Bapak sekali lagi kami bersyukur kalau Kau telah memberikan kepada kami satu pengertian bahwa untuk menjadi anak mungkin sangat mudah, hanya dengan percaya dan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Juru Selamat pribadi. Tetapi pada saat kami
diperhadapkan untuk menjadi orang-orang yang terpilih, untuk duduk bersama dengan Kristus memerintah. Ini adalah satu hal, ini adalah satu proses. Itu sebabnya kau mengajarkan melalui pengalaman hidup perjalanan engkau. Itulah bagian yang harus dilakukan. Mengucap syukur, meniru nama dan berkata-kata firman. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk materi yang kami belum selesaikan. Walaupun kami tidak dapat melakukannya secara detail, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami tahu dan kami mengerti sekarang bahwa kami sebagai anak adalah gereja yang kau persiapkan untuk menerima otoritas. Yang biarkan kami sebagai gereja hanya memikirkan yang bersifat materi. Ada gereja yang tahu dan mengerti tentang visi, melakukan misi, dan engkau yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Bapak, kembali hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu sini maupun di rumah. Tuhan, kami percaya kalau Kau telah memanggil mereka, maka Kau pun akan mempersiapkan mereka untuk menjadi gereja-gereja. Itu Tuhan, ingatkan mereka di tengah masa-masa PSBB yang masih berkepanjangan ini. Tidak perlu mereka takut. Karena apa? Karena mereka adalah gereja yang sesungguhnya. Dan sebagai gereja yang sesungguhnya, ajar mereka untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman yang selesai. Kami percaya firman itu menjadi rema. Dan sebelum kami berpisah dengan satu dengan yang lain, Tuhan, persiapkan kami untuk menerima berkat. Mari arahkan hati dan angkat kedua tanganmu, bangkit berdiri. Terpujilah namamu Allah Bapa di surga, yang menurunkan segala berkat, anugerah, serta cinta kasih damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan di dalam persekutuan yang begitu indah bersama Roh Kudus akan menyertai kita semua sekarang sampai dengan Maranatha. Dalam nama Allah Bapa, Putra Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerimanya bersama, katakan amin. Shalom. Sampai berjumpa.